وحدي أو كيف السبيل. أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لي وحدي أو كيف السبيل. Memiliki sejarah panjang yang tak bisa dilepaskan dari peristiwa perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Perpindahan ini terjadi setelah geger pecinan pada tahun 1740 sampai 1743, yaitu konflik berdarah yang dipicu oleh pembantaian etnis Tionghoa di Batavia. Keraton Kartasura mengalami kerusakan parah sehingga Raja Pakubuwono II memutuskan memindahkan pusat kerajaan ke Desa Sala. Perpindahan ini berlangsung pada 17 Februari 1745 dalam bentuk kirap agung yang meriah, membawa berbagai perlengkapan kerajaan ke lokasi baru yang kini dikenal sebagai Surakarta. Di dalam tempat baru tersebut, Pakubuwono II membangun kembali simbol-simbol kerajaan, termasuk Masjid Agung Surakarta. Masjid ini awalnya dibangun dalam bentuk sederhana, tidak sebesar masjid sebelumnya. Ia membangun masjid ini dari rangka kayu peninggalan Masjid Kartasura sebagai bentuk dedikasi terhadap ibadah dan pendidikan Islam. Meski demikian, pembangunan masjid ini berjalan lambat karena fokus raja terpecah antara penyesuaian lingkungan baru, pembangunan keraton, dan urusan pemerintahan. Sayangnya, sebelum masjid ini selesai, Pakubuwono II wafat. Pembangunan masjid dilanjutkan oleh penggantinya Pakubuwono III yang memberikan sentuhan arsitektur khas Jawa dengan menjadikan bentuk masjid menyerupai joglo seperti Masjid Agung Demak. Salah satu ciri khasnya adalah pembangunan kubah bertingkat 3 yang melambangkan 3 pilar Islam. Yang pertama, Islam, iman, dan ihsan. Ia juga menambahkan pangonan atau bangsal di sisi selatan masjid yang digunakan untuk menempatkan gamelan. Pada tahun 1786, renovasi besar mulai rampung, termasuk pembangunan atap masjid yang berbahan kayu atau sekap. Pakubuwono yang memerintah pada tahun 1733 sampai 1830, ia tidak melakukan perubahan besar terhadap fisik, namun ia menekankan pada fungsi religiusitas. Ia mengembangkan konsep tata ruang masjid yang mengacu pada gagasan Sultan Agung, yang dinilai lebih efektif dan tertib untuk kegiatan ibadah. Selain itu, sastra Islam menciptakan suasana spiritual yang memperkuat peran masjid dalam kehidupan masyarakat Surakarta. Masjid ini kembali melakukan renovasi fisik yang dilakukan secara signifikan pada masa Pakubuwono II. Beliau membangun sebuah pawestren, yaitu ruang khusus bagi perempuan yang ada di sisi kanan dan sisi kiri bagian utama Masjid Agung Surakarta. Masjid ini menyerupai dapur dalam rumah tradisional Jawa
Fungsi utamanya yakni untuk memisahkan ruang sholat laki-laki dan ruang sholat perempuan, dan hal ini menjadi ciri khas unik bagi Masjid Agung Surakarta. Selain itu, ia juga menambahkan serambi bergaya pendopo untuk menampung jamaah tambahan dan membangun pagar demi menjaga kesakralannya. Renovasi ini dilakukan dan diresmikan pada tanggal 2 Maret 1850. Pada masa kepemimpinan Pakubuwono VIII pada tahun 1859 sampai 1861 ditandai dengan renovasi lanjutan yang memperindah dan menyempurnakan struktur masjid. Ia memperbarui dan menyempurnakan pawestran utara dan selatan, membangun ulang serambi utama, serta memperkuat tampilan luar masjid dengan memasang mustaka emas di bagian kubah. Renovasi ini dilakukan untuk memperindah masjid agar terlihat lebih agung dan menunjukkan wibawa kerajaan, sekaligus meningkatkan kenyamanan jamaah. Puncak pengembangan fisik dan spiritual masjid terjadi pada Pakubuwono X. Ia memimpin renovasi besar-besaran, termasuk pembangunan menara masjid sebagai simbol kejayaan Islam dan peningkatan fasilitas seperti tempat wudhu yang modern, pengeras suara, dan jumudi. Kolam air wudhu lama digantikan dengan kran, meskipun kolam tersebut tetap dipertahankan sebagai simbol warisan tradisional. Ia juga memperkuat suasana religius di lingkungan keraton dengan berbagai perbaikan struktural dan estetika. Pakubuwono IX turut menyumbang dalam bidang pendidikan keislaman. Ia membangun bangsal tambahan di halaman utara dan ia menghidupkan kembali pesantren Jamastret. Kyai Idris didatangkan untuk mengembangkan sistem pengajaran Islam melalui metode sorangan, pengajaran individu atau petonan, bandonan, pengajaran kelompok. Awalnya pendidikan ini hanya untuk lingkungan keraton, tetapi kemudian diperluas ke masjid. Ia juga menunjuk Syarif Abdul Majid sebagai ketua tafsir Anom dan juru bicara, terutama untuk menyambut tamu dari Mekah dan tokoh-tokoh agama penting. Selain renovasi fisik, Pakubuwono X juga memprioritaskan penguatan pendidikan Islam sebagai strategi menghadapi penyebaran kristenisasi oleh pemerintahan kolonial. Ia mendirikan Madrasah Manbaul Ulum di kompleks masjid, memperkenalkan metode pengajaran baru yang lebih sistematis. Untuk menjangkau masyarakat luas, khutbah disampaikan dalam bahasa Jawa agar lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh masyarakat. Strategi ini menjadikan Masjid Agung Surakarta bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga benteng budaya dan pendidikan Islam di jantung Surakarta. Jam matahari atau jam istiwa di Masjid Agung Surakarta dibangun pada masa pemerintahan Pakubuwono VIII. Jam ini digunakan sebagai penunjuk waktu, terutama untuk menentukan waktu sholat zuhur. Jam istiwa terdiri dari dua bagian, yaitu busur cekung dan besi tegak yang berfungsi sebagai penunjuk waktu. Sekretaris Takmir Masjid Agung Surakarta, yakni Abdul Basit, menjelaskan pembuatan beduk tersebut merupakan inisiatif dari para ulama saat itu sebagai penanda panggilan wahyu Allah, yaitu waktu sholat. Nama Kyai Wahyu Tengara ini karena merupakan sesuatu yang dimuliakan, makanya dinamakan Kyai Wahyu Tengara. Menara Masjid Agung Solo. Menara ini memiliki inspirasi arsitektur Mekah.
dibangun pada tahun 1928. Selama masa pemerintahan Sunan Pakubuwono IX, menara ini berfungsi sebagai tempat untuk menggunakan azan. Arsitektur dan bentuknya terinspirasi dari Qutub Minar di Delhi, India. Nih. Ora. Hah? Wes. Cici, ose.